Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Rahmawita dengan nomor NPM 25051010110015 dari Program Studi Proteksi Tanaman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari difusi, osmosis, plasmolisis, dan lain-lain. Nah, difusi sendiri adalah perpindahan molekul atau air partikel dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi menuju daerah yang memiliki konsentrasi rendah, sehingga tercapainya keseimbangan. Proses ini berlangsung secara alami tanpa membutuhkan energi dari sel. Contohnya itu oksigen dari udara masuk ke daun melalui stomata karena konsentrasinya oksigen di luar lebih tinggi dibandingkan dalam jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semi-permeable dari larutan lebih encer menuju larutan yang lebih pekat. Air akan selalu bergerak menuju tempat yang memiliki konsentrasi zat pelarut lebih tinggi. Osmosis sangat penting karena membantu akar menyerap air dari tanah. Osmosis ini ketika tanah lembab, air akan masuk ke sel akar melalui osmosis. Selanjutnya imbisisi. Imbisisi adalah proses penyerapan air oleh jaringan tumbuhan yang kering sehingga volumenya bertambah. Proses ini merupakan tahap awal perkecambahan biji. Saat biji menyerap air, kulit biji melunak. Enzim jadi aktif, embrio mulai tumbuh. Tanpa imbisisi, biji tidak akan berkecambah. Selanjutnya kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul air. Karena adanya kohesi, molekul air tetap menyatu membentuk kolom air di dalam pembuluh xilem. Hal ini memungkinkan air dapat naik dari akar menuju daun tanpa terputus. Adesi. Adesi adalah gaya tarik antar molekul air dengan dinding pembuluh xilem. Nah, kalau kohesi tadi antar molekul air, ini juga tarik molekul air dengan dinding, tapi dengan dinding pembuluh xilem. Adesi membantu air menempel pada dinding xilem sehingga air dapat bergerak ke atas melawan gaya gravitasi. Kohesi dan adhesi bekerja sama dalam proses pengangkutan air. Selanjutnya ada plasmolisis. Plasmolisis terjadi ketika sel tumbuhan kehilangan terlalu banyak air akibat berada dalam larutan yang lebih pekat. Akibatnya, vakuola mengecil, membran plasma terlepas dari dinding sel menjadi mengerut. Jika berlangsung lama-lama, sel dapat mati. Contohnya, tanaman yang terkena larutan garam pekat akan cepat layu karena mengalami plasmolisis. Selanjutnya, 3 jalur transport air dan mineral. Setelah air diserap oleh rambut akar, air menuju xilem melalui 3 jalur. Yang pertama ada jalur apoplas. Air bergerak melalui dinding sel. Ruang antar sel, air tidak memasuki sitoplasma. Jalur ini merupakan jalur tercepat, namun ketika mencapai endodermis, air harus masuk ke simplas karena adanya pita Kaspari. Jalur simplas. Air masuk ke sitoplasma, sel kemudian berpindah dari satu sel ke sel lainnya melalui plasmodesmata. Jalur ini lebih selektif karena melewati membran plasma. Selanjutnya ada jalur transmembran. Air berpindah dari satu sel ke sel lainnya dengan terus melewati membran plasma. Jalur ini memungkinkan sel mengontrol zat yang masuk ke dalam tanaman. Selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer. Sekitar 90-95%. Transpirasi terjadi melalui stomata. Di sini ada jenis transpirasi. Yang pertama, transpirasi stomata. Terjadi melalui stomata, merupakan jenis transpirasi terbesar. Jadi yang transpirasi yang melalui stomata itu adalah transpirasi yang terbesar dari antara yang 3 lainnya. Selanjutnya ada transpirasi kutikula. Terjadi melalui lapisan kutikula daun, jumlah air yang hilang lebih sedikit karena kutikula bersifat kedap air. Selanjutnya ada transpirasi lentisel. Terjadi melalui lentisel pada batang. Jumlahnya paling kecil dibandingkan 2 jenis lainnya. Jadi transpirasi lentisel ini jumlah paling terkecil daripada transpirasi kutikula atau stomata. Selanjutnya ada
Peranan transpirasi. Transpirasi ini mempunyai peranan antara lainnya mengangkut air dan mineral. Penguapan air dari daun menciptakan tarikan sehingga air terus naik dari akar menuju daun. Menjaga tekanan turgor. Tekanan turgor membuat sel tetap penuh air sehingga tanaman tetap gegak. Jika tekanan turgor turun, tanaman akan layu lalu mati. Membantu fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air melalui transpirasi, pasokan air terus tersedia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktornya ada dua, faktor internal atau eksternal. Faktor internal itu antara lain jumlah stomata, semakin banyak stomata semakin besar penguapan. Ukuran daun yang luas memiliki permukaan penguapan lebih besar. Ketebalan kutikula, semakin tebal kutikulanya semakin kecil penguapannya. Lalu ada faktor eksternal. Intensitas cahaya menyebabkan stomata membuka sehingga transpirasi meningkat. Suhu tinggi mempercepat penguapan air. Kelembapan udara lembab mengurangi transpirasi, udara kering meningkatkan transpirasi. Angin membawa uap air menjauh dari daun sehingga penguapan meningkat. Ketersediaan air di dalam tanah, jika air sedikit stomata menutup sehingga transpirasi menurun. Mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Pada reaksi terang, energi cahaya diubah menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH, serta menghasilkan oksigen O2. Nah, reaksi terang ini terjadinya di membran tilakoid. Setelah itu, yang ATP dan NADPH ini yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Pada reaksi gelap, siklus Calvin, CO2 diubah menjadi glukosa dengan bantuan ATP dan NADH. Nah, reaksi gelap ini terjadi di stroma kloroplas. CO2 ini karena diubah dari glukosa menggunakan ATP dan NADH. Selanjutnya, glukosa. Glukosa digunakan sebagai makanan tumbuhan sedangkan oksigen dilepas ke udara. Selanjutnya, akar menyerap air dan mineral dari tanah, daun menyerap karbon dioksida CO2 melalui stomata. Klorofil menangkap energi cahaya matahari. Selanjutnya, 3 tahapan reaksi gelap atau biasa disebut siklus Calvin. Di sini ada 3. Yang pertama, fiksasi karbon. Fiksasi karbon ini adalah CO2 ditangkap dan diikat oleh senyawa RuBP dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, disinilah awal terbentuknya senyawa pertama yang kemudian diubah menjadi PGA. Yang kedua, reduksi senyawa hasil fiksasi diubah menjadi gula sederhana G3P menggunakan energi dari ATP dan NADH. Sebagai G3P itu sebagai glukosanya. I just had to let you know you're